wabarakatuh. Halo guys, welcome back with me. Ya, bersama saya Aziz Muslim lagi guys ya. Baik lagi di ngoding bareng tas. Oke. Hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita akan membahas salah satu masalah umum yang sering dihadapi oleh pemula dalam dunia pemrograman ya. Tapi jangan khawatir, saya akan memberikan solusi lengkap untuk membantu teman-teman untuk memahaminya dengan mudah. Easy peasy squeezy lemon. Nah itu pokoknya dah. Nah biasanya itu program yang dihadapi para programmer pemula atau yang baru belajarnya, untuk beginner yang udah suruh yang 10 ampun bro 10 itu mah udah jago pasti nggak ada problem kayak gitu. Pastilah ada problem. Misalnya nih kita seringkali menghadapi kesulitan dalam menghadapi error ya. Biasanya tuh kayak bete banget tuh kalau errornya ketemu gara-gara lupa titik koma atau typo tuh panas banget. Terus itu bisa membuat kita frustasi gitu, bisa buat bingung, sebel, mau ingat karuan tayang gitu. Tapi nggak perlu khawatir ya guys ya, karena nanti saya akan memberikan solusi yang berdasarkan pengalaman aja sih, mungkin kalian bisa terapin gitu. Oke, langkah pertamanya itu kalau ketika menghadapi error ya, itu jangan panik duluan guys, kayak harus cepat-cepat bisa, harus cepat-cepat solve gitu. Jangan bikin santuy aja udah, tapi kan diuber sama PM bang, diuber sama Pak Bos ini, terus harus production ini. Ya gimana lagi, kalau kalian panik ya makin panik makin lama gitu. Kalau menurut saya gitu sih. Jadi biasanya tuh kalau error ya hadapi dengan santuy, sama welcome error, selamat datang di codingan saya gitu. Canda. Itu naik langkah pertama. Yang kedua itu agak error tuh agak teman kita, jadi kita ajakin ngobrol baca errornya maksudnya ya. Jadi kan biasanya kan error tuh kan ada error informationnya gitu. Kalau errornya biasanya kan kalau nggak muncul ya kita debug aja gitu. Di misal nih errornya tapi kok nggak ada apa-apa gitu, nggak ada alasannya, tiba-tiba error aja gitu. Kayak cewek kan biasanya tiba-tiba ngambek gitu. Nah, kalian tuh bisa debug gitu, debugging console log atau PHP echo atau apa itu, perintilan sistem output, perintilan itu bisa. Jadi biasanya kalau ada juga error yang otomatis ya, biasanya dikasih intro errornya sama si bahasa pemrograman gitu. Oke ya, itu kalian ajakin ngobrol itu baca errornya baik-baik, terus maunya apa sih error gitu, kenapa lu bikin kemari gitu. Oke, next step, langkah ketiga kita tracking atau telusuri kenapa itu bisa error terjadi. Nah, kan kita habis ngobrol tadi, kenapa sih kamu error gitu ya. Nah, kalian bisa coba nanti kan dikasih tahu, oh ini your state is not defined nih gitu. Biasanya kan kayak gitu kan, kita dikasih tahu kan informasi your state is not defined itu maksudnya kayak gitu. Nah, kalian bisa tracking tuh mana nih yang ada apa-apa your state yang belum diimport nih, yang belum didefinisikan kayak gitu. Kalian bisa definisikan kayak gitu sih. Oke, next step langkah keempat, kita cari solusinya. Nah, tadi kan kayak contoh kan your state is not defined tuh. Itu kan berarti kan sebenarnya itu kita udah nge-tracking errornya itu, ada use state yang belum define gitu. Terus kalian tuh nggak ngerti nih apa itu define sih, maksudnya use state define itu apa sih. Nah, kalian tuh bisa googling gitu. Contoh case errornya kita coba errornya di sini. Contoh nih, ini kan use state nih. Ini pakai project yang kemarin kita belajar fix ya. Coba apakah di error banyak banget ya. Nah, kan errornya dia nggak nampil apa-apa nih. Kalian bisa coba inspect
cari tahu errornya apa. Kayak gini nih, di status not defined. Kalian bisa ajakin ngobrol tuh. Kenapa dia bisa di sini pernah dia terus dia jawab tuh, hah, kenapa di status not defined? Terus dia jawab errornya ini di coba cek deh di line 7 di folder di file app.jsx. Nah, coba deh kita cek apakah benar. Nah, di file di app.jsx ini line 7 ini ada use state nih, dan dia itu belum didefinisikan gitu, katanya di errornya tadi status not defined. Nah, kita bisa pakai cara comeback ya kalau misalnya emang kita benar-benar stuck. Sebenarnya kalau kan ini kan error yang sengaja yang kita buat ya, jadi sebenarnya kan kita tahu solusinya ya tinggal ini uncomment aja gitu. Nah ini balik lagi kan, cuman kan ini diem aja ya, jangan bilang bukan ini ceritanya tuh error sendiri tuh, kita nggak tahu kenapa error gitu. Nah, kita bisa cari tahu tuh, tinggal googling aja. Kita bisa googling atau baca dokumentasi ya, atau diskusi ke grup komunitas bila masih bila masih belum tahu gitu, kita bisa nanya-nanya. Nah itu pentingnya komunikasi gitu. Nah ini contoh kita pakai contoh yang versi googling ini, kita tinggal copy aja nih, tambahin ini pakai apa, React.js. Udah pakai React.js makin dapet tas gitu. Nah ini kan tadi tuh ada tuh Stack Overflow ya, di sini ada banyak sebenarnya. Ini ada Stack Overflow yang bantu menjawab nih, terus bisa juga nih banyak. Cari aja coba dulu di Google. Di situ kalau nggak ketemu ya baca dokumentasinya, kalau nggak ketemu ya nanya gitu. Jangan panik terus tantrum gitu, jangan. Oke, di sini tuh errornya sama ya, status not defined gitu. Kita baca nih. Nah di sini tuh unit to import to state nih, ada yang jawabnya. Wah ini baik banget sih, nambung. Udah kita coba aja nih import state. Di sini juga ada use effect, ada use state. Harusnya nggak perlu ya use effect ya, karena kita nggak pakai. Cuman kita coba aja dulu, tambahin apakah masih error. Nah, error udah nggak ada kalau kita refresh. Nah udah bersih, di konsolnya udah bersih. Kayak gitu. Wah bang, itu kan tadi errornya di sini aja, pasti abang udah tahu caranya. Ya kalau nunggu error tiba-tiba lama guys, nunggu saya ngunjing banyak dulu gitu. Ini sekedar example aja sih, tips cara ngadepin error. Soalnya error pasti beda-beda, nggak mungkin selalu is not defined gitu. Oke lanjut, tadi sampai mana? Kalau semisal emang stuck banget nih, nggak ketemu, udah nanya udah googling. Soalnya kan tadi kan sebenarnya tadi kemarin tuh saya juga bingung sih, mau bikin case tentang ngadepin error itu gimana ya caranya ya, masa setiap saya ngoding terus saya record gitu. Nah itu kemarin tuh udah saya record tuh, cuman nggak bisa diupload di YouTube ya, karena video kepanjangan gitu. Jadi akhirnya ya udah errornya disengajain kayak gitu tuh, biar ada case untuk cara ngadepin error. Nah paling pakai teori aja ya, bukan praktek. Kalau semisal udah nanya di grup, nanya di Google nggak bisa, baca dokumentasi nggak bisa, masih belum solve. Nah itu tekniknya tuh sebenarnya Bismillah aja sih. Pokoknya jangan panik lah, pokoknya jangan panik. Terus kalau saya itu biasanya kalau misalnya belum bisa tuh saya cuekin tuh errornya tuh. Ada error tuh saya cuekin, saya anggurin tuh error. Saya tinggal main game biasanya tuh, tinggal main game, tinggal scroll TikTok, nonton politik aja, main WhatsApp kayak gitu. Nah biasanya tuh kalau nggak tinggal tidur. Nah pas biasanya kalau tinggal tidur tuh tiba-tiba tuh ada wangsit yang datang dari mimpi-mimpi. Kita posisi tidur tapi kita posisi mimpi lagi ngoding. Nah di situ tuh biasanya tuh kita harus gercep untuk
nangkepin itu wangsit yang kita dapat, jangan sampai lupa. Biasanya kan kalau kita tidur terus mimpi terus mau cerita ke orang lupa kan. Nah kalau bisa itu jangan, itu kunci wangsit yang diberikan itu tuh. Biasanya tuh ketika saya mimpi ngoding, wah udah pasti saya berusaha untuk sedikit enak sadar. Nggak tahu ya, emang setengah sadar atau emang khayalan. Pokoknya pas bangun banget itu, bukan bangun banget sih, emang pokoknya pas dapet mimpi itu langsung berusaha untuk bangun terus. Ya kalau laptop masih nyala ya langsung praktekin, kalau nggak masih catat di HP dulu flow-nya atau codingannya gitu. Kadang kan kita kan bingung di logic ya, kadang kan tentang logic juga tuh nggak dapat logiknya gimana. Nah terus kadang tuh di mimpi itu kita dapat flow logiknya gitu, jadi bisa dicatat. Terus jangan, pokoknya kuncinya jangan sampai stres dah, jangan sampai burnout. Kalau terus ya paling kayak gini rambut nih, garuk-garuk kepala gitu, itu masih apa, masih wajar ya, jangan terlalu dipaksain banget gitu. Soalnya dulu tuh saya pernah sakit ya gara-gara ngurusin Eros selama 3 hari. Ya begitulah, karena apa, project deadline gitu. Terus juga dipikir-pikir itu nggak efisien guys, soalnya kita sakit terus kerjaan kita nggak ada yang ngurusin, dan terus setelah sembuh kita masih ngadepin error itu lagi gitu, dan waktu kita terbuang untuk istirahat sakit itu kan tadi, bukannya terbuang ya, maksudnya kita terpakai ya, orang istirahat masa terbuang kan enggak. Jadi lebih baik jaga pola pikirnya, pola pikir atau pola makan, pokoknya menjaga kesehatan badan, kesehatan otak, jangan terlalu burnout, jangan terlalu panik ya. Ajakin baik-baik si Eroknya itu ngobrol, kalau bisa makasih kopi, kalau bisa mah nggak bisa mah ya udah. Pokoknya tips andalan dari saya itu jangan sampai burnout, jangan sampai panik. Mungkin dengan pengalaman yang saya share itu teman-teman bisa lebih lebih paham tentang cara mengatasi error ya. Ingatlah untuk selalu bersabar dan terus belajar, karena pemrograman adalah proses yang terus menerus. Gitu. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Aziz Muslim Indonesia agar kalian nggak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ngoding itu menyenangkan bukan? Bukan.